pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Yang pertama pas pusat yaitu garis sudut yang dibentuk oleh garis OA dan garis OB ini merupakan jari-jari dari lingkaran pusat di O ini. Itu merupakan sudut pusat. Sudut AOB. Apakah diameter AB bukan merupakan sudut pusat? Jika diameter AB merupakan sudut pusat, apakah besar sudut pusat AOB itu? Tes, tentukanlah di antara keempat kali ini dengan bagian-bagian yang merupakan sudut pusat. Berikutnya sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur. Tadi dua buah jari-jari, sekarang dua buah tali busur. Keliling, maka yang ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis AC ini. Garis BC ini ya, AC yang merupakan tali busur dan BC juga merupakan tali busur, bedakan dengan jari-jari ya. Maka sudut ACB ini merupakan sudut keliling. Info tambahan, sudut yang dibentuk oleh apotema juga termasuk sudut pusat, karena jika apotemanya diperpanjang juga merupakan jari-jari dari lingkaran. Tes yang kedua, belajar menentukan sudut keliling. Tentukan dari keempat lingkaran ini yang mana bagian dari lingkaran yang merupakan sudut keliling. Ketiga yang akan kita bahas adalah atau bagian yang pentingnya adalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan gambar. Sudut pusat pada lingkaran yang berpusat di O ini adalah AOB menghadap ke busur AB. Busur ya, yang kuning itu busur AB, sedangkan AOB merupakan sudut pusat. Itu juga dengan sudut keliling ACB, sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Jadi keyword di sini untuk hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling adalah sudut pusat dan sudut keliling sama-sama menghadap busur yang sama. Ya, jika tidak menghadap busur yang sama, maka tidak berlaku aturan yang akan kita bahas berikut ini. Dan gambar lingkaran yang berpusat di O tadi dengan sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Coba kita crop gambar sesuai dengan kotak merah itu. Kita crop, kita ambil gambarnya, kita zoom, kita kata betullah gambar seperti ini, segitiga dan segitiga ACO dengan perpanjangan garis D ya. Kita misalkan sudut AOD itu X derajat dan tidak tahu berapa, terserah, bebas, nanti kita coba, tapi kita misalkan saja dengan X, bisa bebas sama diberi saja nilai angkanya. Kemudian menurut aturan sudut yang berpelurus, maka sudut yang sebelahnya, sudut yang membuat garis sudut COD itu menjadi lurus, atau penyembelahan dari sudut AOC dan sudut AOD haruslah 180 derajat, maka besar sudut AOC itu merupakan 180 kurang X. Paham ya tentang sudut berpelurus ya. Sisanya berapa supaya 180 sudah AOC itu, tapi dia tidak tahu berapa nilainya, tentu saja dalam itu 180 kurang X. Kemudian kita perhatikan lagi segitiga AOC ini. Segitiga AOC ini mempunyai garis AO dan garis CO yang merupakan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran panjangnya selalu sama, maka otomatis garis AO dan CO juga sama panjang. Maka jika garis CO dan garis AO ini sama panjang, maka segitiga AOC ini termasuk segitiga sama kaki. Jika
suatu segitiga sama kaki, maka sudah pasti sudut-sudut yang berada di dekat kakinya itu besarnya sama. Besarnya sama, kita tidak tahu berapa besarnya, hanya kita isi simbol W saja. Jadi jika sudut A nya 60, maka sudut C juga 60. Makanya kita isi dengan huruf yang sama. Besarnya sama, tetapi tidak diketahui berapa besarnya. Maka kemudian kita masuk ke aturan jumlah pada sudut segitiga. Maka sudut segitiga itu, jumlah sudut segitiga itu bentuk apapun sudah pasti 180 derajat ya. Jadi jika sudut 180 X nya atau sudut O ditambah dengan sudut A yaitu besarnya W, ditambah dengan sudut C yang besarnya W juga, harusnya 180 derajat. Yang putih itu ya. Maka kita coba sederhanakan persamaan ini. Kita kurangkan yang di kiri dengan 180, yang di kanan juga 180. Coret 180 nya sama-sama dikurang 180, dan W di tengahnya ditambah W. Maka akan jelas bentuk sama seperti ini. Negatif X tambah 2W sama dengan 0 ya. Negatif X nya turun, W tambah W 2W, dan 180 tadi dikurang 180 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan negatif X nya ke kanan, maka jadilah 2W sama dengan X. Kita sederhanakan lagi, maka W sama dengan setengah X ya, 2W sama dengan X, maka W sama dengan setengah X atau 2X atau X per 2. Perhatikan sudut W ini, maka dari persamaan yang kita dapat tadi adalah W sama dengan setengah X. Jadi besar sudut W ini bergantung dari besarnya sudut X. Jika sudut X nya 60 derajat, maka sudut W nya setengahnya berarti 30 derajat. Jika sudut X nya 90 derajat, maka sudut W nya 45 derajat. Paham ya? Nilai sudut W itu bergantung dari nilai X. Kita coba ambil lagi segitiga yang bagian bawahnya. Kita crop bagian bawahnya, kita ambil yaitu segitiga BCD. Kita ambil, kita zoom ini gambarnya, BCOD jadinya ya. Itu segitiga BCO ditambah perpanjangan garis D, garis OD ya. Sama seperti tadi, kita misal ambil besar sudut BOD itu kita misalkan Y ya. X dan Y itu gabungan dari sudut besar ya. Kita ambil tadi X, kita ambil Y nya lagi, maka otomatis sudut lurusnya yaitu BOC sudah pasti sisanya ya, berapa sisa sudut COB agar ditambah dengan BOD 180 derajat. Maka logikanya adalah besar sudut COB atau BOC itu adalah 180 kurang Y. Cuma kita tidak tahu berapa besar nilainya, kita hanya bersimbol saja 180 kurang Y. Kemudian kita perhatikan lagi, garis CO dan garis BO juga merupakan segitiga sama kaki, karena CO dan BO juga merupakan jari-jari dari lingkaran yang panjangnya sama. Maka otomatis sudut yang di dekat kakinya yaitu sudut C dan sudut B besarnya sama juga, yaitu kita misalkan Z sama-sama Z, sudut C besarnya Z, sudut B besarnya Z ya. Jadi jika sudut C nya 60, sudut B nya juga 60. Maka begitu juga dalam segitiga juga berlaku, semua jumlah sudut segitiga yaitu 180 derajat, maka kita tambahkan semua sudut pada segitiga BOC ini 180 kurang Y ditambah sudut C yaitu Z, sudut dan ditambah lagi sudut B yaitu Z, sama dengan 180 derajat ya. Kita sederhanakan persamaannya, sama-sama dicoret 180, artinya sama-sama dikurangi dengan 180, tinggallah negatif Y, Z tambah Z nya jadi 2Z, 180 yang putihnya habis yaitu 0. Sekarang negatifnya kita pindahkan ke kanan, maka jadi 2Z sama dengan Y, sama seperti tadi kita munculkan Z ini saja, kita jadikan Z sama dengan KZ sama dengan setengah Y atau Y per 2 ya, Y per 2 atau setengah Y. Maka perhatikan sudut Z ini juga sama seperti sudut W tadi, bergantung pada nilai besar sudut Y. Jika sudut Y nya 40 derajat, maka jika besar Y nya itu 40 derajat, maka besar Z nya 20 derajat besarnya ya, bukan sudut.
Jadi misalnya Y-nya 30 derajat, Z-nya 15 derajat, setengahnya. Oke, dapatkan dua persamaan W dan Z. Maka yaitu W sama dengan setengah X, dan yaitu W-nya, W bernilai tergantung nilai pada nilai X, dan nilai Z bergantung pada nilai Y. Ya, perhatikan ya. Kemudian kita ambil lagi sudut keliling ACB. Perhatikan, sudut keliling ACB itu merupakan penjumlahan dari sudut W dan dari W dan Z. Ya, berapa nilai W ditambah dengan sudut Z, itulah besar sudut ACB atau sudut keliling ACB. Benar bukan? Maka sudut ACB, jika W dan Z yang kita ganti berdasarkan X dan Y, ya, W sama dengan setengah X dan Z sama dengan setengah Y, maka W yang diganti dengan setengah X dan Z yang diganti dengan setengah Y, maka jadilah seperti bentuk ini. Sudut ACB sama dengan setengah X tambah setengah Y, ya, di mana setengah X didapat dari W dan setengah Y didapat dari Z. Kita modifikasi setengah X dan setengah Y nya, nah, itu sudut kelilingnya, sudut X dan sudut Y. Ya, sudut ACB yaitu W dan Z itu, sudut ACB itu setengah X dan setengah Y, setengahnya ya. Maka dimodifikasi menjadi setengah X tambah Y, ya. Kemudian dapatlah X tambah Y nya itu merupakan sudut AOB, ya. X tambah Y kan, sudut X dan sudut Y. Sudut X berapa besarnya, nilai X dan besar Y merupakan sudut AOB. Jadi sudut ACB ini besarnya adalah setengah dari sudut AOB. Jadi itu hubungan sudut keliling dan sudut pusat berikut. Ya, sudut keliling pasti lebih kecil daripada sudut pusat. Jadi ingat, kuncinya yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling harus menghadap busur yang sama. Itu kunci paling penting sekali ya untuk materi sudut pusat dan sudut keliling ini. Jika dia tidak menghadap busur yang sama, maka tidak bisa berlaku aturan seperti ini. Sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Yang kedua, jika sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat, ya, sudut kelilingnya sudut ACB dan sudut pusatnya sudut AOB, ya, jadi sudut keliling apapun pasti setengah dari sudut pusatnya jika menghadap busur yang sama. Maka berlaku juga jika ditanya sudut pusat, maka sudut pusat itu merupakan 2 kali sudut keliling. Jadi sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Ya, dibolak-balik saja. Jadi untuk lebih memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, coba contoh berikut ini. Tentukanlah besar sudut keliling ACB. Nah, ini juga tidak perlu pakai cara, juga bisa ya, gampang. Jadi tadi berlaku sudut keliling itu merupakan setengah dari sudut pusat, ya, jika menghadap busur yang sama. Jadi sudut ACB dan sudut AOB sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Busur AB itu ya, jadi sama-sama menghadap busur yang sama, maka berlakulah aturan yang tadi. Sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Jadi sudut keliling ACB besarnya adalah setengah dari 62 derajat. Jadi sudut ACB sama dengan 31 derajat. Begitu juga untuk sudut pusat. Jika diketahui sudut kelilingnya 60 derajat, maka tentukanlah besar sudut pusat ATB. ATB ya. Maka penyelesaiannya diketahui tadi, sudut pusat itu merupakan 2 kali sudut keliling. Ya. Jadi sudut ATB sama dengan 2 kali sudut kelilingnya itu 60 derajat, jadi 2 kali 60. Maka sudut ATB nya atau sudut pusatnya adalah 120 derajat. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih memahaminya lebih dalam, lanjutkan kegiatan latihan berikut di level 1. Tentukan besar sudut ABC ini. Kemudian tentukan besar sudut AOC. 3. Tentukan besar sudut ADC. Yang keempat, tentukan besar sudut AOB. Dan yang kelima, tentukan besar sudut EOF. Yang keenam, tentukan besar sudut AOC. Saya akan kasih clue. Yang soal pertama ini menentukan sudut keliling, yang kedua ini menentukan sudut pusat, yang
ketiga menentukan sudut keliling, yang keempat menentukan sudut pusat, yang kelima menentukan sudut pusat, yang kelima menentukan sudut pusat. Soal latihan level 2. Tentukanlah besar sudut MOL. Yang ketiga, tentukan besar sudut ACB. Tidak tuliskan angkanya berapa di situ, yang hanya diketahui atau cluenya atau tunjuknya hanya adalah AB merupakan diameter lingkaran yang berpusat di O itu. AB ya, diameter. Kemudian yang ketiga, tentukan besar sudut ADB. Yang keempat, tentukan besar sudut AEC jika sudut COD-nya sama dengan 100 derajat. COD ya, COD derajat. Yang kelima, tentukan besar sudut AOD. Sudut AOD itu bisa berapa? Kita sudut keliling DCB 51 derajat. Latihan level 3. Tentukan besar sudut CAB jika besar sudut CBO 65 derajat. Yang kedua, tentukan besar sudut QPR jika sudut QSR sama dengan 42 derajat. Yang ketiga, tentukan besar sudut ACD. Yang keempat, tentukan besar sudut PRO atau Pro ya. Jadi yang bisa mengerjakan soal ini masuk Pro, yaitu sudut ini. Semoga latihan yang mengasihkan dan seru juga menantang. Selamat belajar. Tunjuk mengerjakan latihan. Gunakan aturan gabungan sudut besar dan sudut keliling. Yang kedua, gunakan aturan jumlah sudut yang membentukkan lurus ada 180 derajat. Yang ketiga, gunakan aturan jumlah sudut pada segitiga ada 180 derajat. Pertama, untuk mengerjakan soal latihan level 3. Semoga membantu.